Kepada Ibu dosen dan teman-teman kami, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu teori kepribadian George Kelly. Namun sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Sari Kartika Mutiara Aritonang dengan NPM 1990007. Yang kedua, Cynthia Evangeline Simanung Khalid dengan NPM 1990020. Yang ketiga, Marike Norita Sinaga dengan NPM 1990022. Yang keempat, Krisnita Butar-Butar dengan NPM 199000025. Yang kelima, Ain Caroline Pardosi dengan NPM 1990037. Yang keenam, Dewi Sigalingging dengan NPM 1990046. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sri Hayati Lumban Batu dengan NPM 1990048. Nama saya Sri Hayati Lumban Batu dengan NPM 1990048. Saya akan mempresentasikan sebagian dari materi kelompok kami, yaitu pada gambaran umum teori konstruk personal. Teori konstruk personal George Kelly berbeda dengan teori kepribadian lainnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa teori ini awalnya disebut sebagai teori kognitif, teori perilaku, teori eksistensial, dan teori fenomenologi. Kelly berpendapat bahwa semua orang, termasuk para ahli itu, mengantisipasi suatu peristiwa dengan cara mengantisipasinya. Hal ini disebut dengan istilah konstruk. Yang berikutnya adalah biografi George Kelly. George Kelly lahir pada tanggal 28 April tahun 1905 di salah satu daerah terpencil di Kansas. Hampir semua orang tidak mengetahui di mana keberadaan tempat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, George Kelly bertumbuh menjadi anak yang berpotensi dalam pendidikan. Hingga akhirnya dia mencapai gelar PhD-nya pada tahun 1931. Kelly tutup usia pada tanggal 6 Maret tahun 1967. Belum sempat beliau merevisi tentang teori konstruk personalnya, namun sudah lebih dulu dia menghadap kematian. Pengalaman hidupnya yang bervariasi memiliki kekonsistenan terhadap teori kepribadiannya, yang menekankan pada kemungkinan menginterpretasi peristiwa dari berbagai sudut pandang yang memungkinkan. Yang berikutnya adalah posisi filosofi Kelly. Teori konstruk personal umumnya tidak membahas tentang alam, melainkan hanya membahas tentang manusia dan cara menginterpretasi masalahnya saja. Misalnya, pencarian jati diri dalam kepribadian setiap individu. Filosofi dari alternativisme konstruktif berasumsi bahwa tidak semua kejadian yang terjadi secara fakta dapat dibuktikan secara nyata, namun dapat dilihat berdasarkan sudut pandang masing-masing individu. Filosofi Kelly mengasumsikan bahwa interpretasi setiap individu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu berhubungan dengan keyakinan dan sudut pandang setiap individu. Kelly pada tahun 1963 berasumsi bahwa semua interpretasi kita di masa sekarang mengenai semesta dapat direvisi atau diganti. Ia menyebut asumsi ini sebagai alternativisme konstruktif dan menyimpulkan pandangan ini dengan kalimat, peristiwa yang kita hadapi hari ini terbuka terhadap sebanyak apapun bentuk dari konstruksi yang mampu untuk dirancang oleh akal kita. Filosofi dari alternativisme konstruktif mengasumsikan bahwa akumulasi fakta secara satu persatu tidak akan menghasilkan suatu kenyataan, melainkan bahwa fakta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kelly setuju dengan Adler bahwa interpretasi seseorang atas kejadian-kejadian lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Akan tetapi, berlainan dengan Adler, Kelly menekankan
pada pandangan bahwa interpretasi memiliki makna dalam dimensi waktu, dan apa yang valid di satu waktu dapat menjadi salah saat dilihat dengan berbeda di waktu berikutnya. Sebagai contoh, saat Freud yang awalnya mendengarkan cerita pasiennya mengenai rangsangan seksual di masa kecil, ia yakin bahwa pengalaman seksual dini menjadi alasan dari reaksi histeris di kemudian hari. Apabila Freud terus melihat laporan pasiennya dalam cara tersebut, keseluruhan sejarah psikoanalisis akan menjadi cukup berbeda. Akan tetapi, untuk berbagai alasan, Freud melakukan restrukturisasi atas data-datanya dan meninggalkan hipotesis rangsangannya. Tidak lama setelah itu, ia menggeser sedikit gambaran besarnya dan melihat suatu pandangan yang benar-benar berbeda. Dengan pandangan baru tersebut, ia menyimpulkan bahwa laporan atas rangsangan hanyalah fantasi-fantasi masa kecil. Hipotesis alternatifnya adalah Oedipus kompleks, suatu konsep yang masuk ke dalam teori psikoanalisis yang ada sekarang ini dan berbeda 180 derajat dengan teori awalnya mengenai rangsangan. Apabila kita melihat observasi Freud dari sudut pandang yang lain lagi, seperti dengan perspektif dari Erikson, maka kita dapat mencapai kesimpulan yang berbeda pula. Asumsi dasar. Teori konstruk personal dinyatakan dalam satu asumsi dasar dan dielaborasikan oleh 11 konsekuensi pendukung. Asumsi dasar menyatakan bahwa proses dari seseorang diarahkan melalui jalur-jalur psikologis oleh cara-cara ketika orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Dengan perkataan lain, perilaku manusia, termasuk itu pikiran dan tindakannya, diarahkan oleh cara mereka melihat masa depan. Asumsi ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan atas kebenaran yang bersifat absolut, melainkan asumsi tentatif yang terbuka untuk dipertanyakan atau dikaji secara ilmiah. Kelly pada tahun 1955 dan 1970 mengklarifikasikan asumsi dasar ini dengan mendefinisikan istilah-istilah kunci di dalamnya. Pertama, istilah proses dari seseorang merujuk pada manusia yang hidup, berubah, dan bergerak. Kelly tidak merujuk kepada hewan, masyarakat, atau bagian atau fungsi dari manusia. Ia tidak mengenali motif, kebutuhan, dorongan, atau insting sebagai motivasi yang mendasari. Hidup itu sendiri yang menjelaskan pergerakan seseorang. Kelly memilih istilah diarahkan melalui jalur-jalur untuk mengindikasikan bahwa manusia bergerak terarah melalui suatu jaringan dari jalan atau jalur. Akan tetapi, jaringan ini bersifat fleksibel dan dapat memfasilitasi ataupun menghambat pilihan tindakan seseorang. Selain itu, istilah ini menghindari suatu implikasi bahwa suatu bentuk energi diubah menjadi suatu tindakan. Manusia sudah berada dalam suatu pergerakan. Mereka hanya mengarahkan proses mereka menuju suatu tujuan atau titik akhir. Istilah kunci lainnya adalah cara-cara mengantisipasi peristiwa, yang mengindikasikan bahwa manusia mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atas masa depan mereka. Bukanlah masa lalu atau masa depan yang menentukan perilaku kita, melainkan pandangan kita di masa kini mengenai masa depan yang membentuk tindakan kita. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang konsekuensi pendukung. Nah, di sini untuk mengelaborasikan teori dari konstruk personal, Kelly mengajukan 11 konsekuensi pendukung yang dapat diambil dari asumsi dasarnya. Yaitu yang pertama adalah persamaan di antara peristiwa. Tidak ada dua kejadian yang benar-benar sama. Namun, kita melihat kejadian-kejadian yang serupa sedemikian rupa, sehingga dipersepsikan sebagai suatu yang sama. Peristiwa matahari terbit tidak pernah identik setiap hari,
Namun, konstruk kita mengenai subuh menyampaikan kesadaran kita mengenai kesamaan atau beberapa replikasi dari kejadian tersebut. Nah, walaupun subuh pada 2 hari yang berbeda tidak pernah benar-benar sama, kedua peristiwa tersebut mungkin cukup mirip untuk kita lihat sebagai kejadian yang sama. Nah, di sini Kelly menyebut persamaan antara peristiwa ini adalah sebagai konsekuensi konstruksi. Konsekuensi konstruksi menyatakan bahwa seseorang mengantisipasi kejadian dengan mengkonstruksikan replikasi mereka. Nah, konsekuensi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa manusia itu bersifat visioner. Perilaku mereka itu dibentuk oleh antisipasi saja. Mereka mengenai kejadian yang akan datang. Ia juga akan menekankan pandangan-pandangan bahwa manusia melihat atau menginterpretasikan kejadian di masa depan menurut pola atau replikasi yang berulang. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan di antara manusia. Manusia berbeda satu sama lain dalam konstruksi mereka terhadap peristiwa. Nah, di sini Kelly menyebutkan penekanan atas perbedaan individual ini sebagai konsekuensi individualitas. Sebagai contoh, misalnya seorang filsuf dapat memasukkan konstruk kebenaran di bawah kategori nilai eksternal. Yang kedua, misalnya seorang pengacara dapat melihat kebenaran sebagai konsep yang relatif yang bermanfaat untuk suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga, seorang ilmuwan dapat melihat kebenaran sebagai tujuan yang tidak dapat didefinisikan, sesuatu yang harus dicari tetapi tidak akan pernah dapat dicapai. Yang selanjutnya adalah hubungan di antara konstruk. Konsekuensi organisasi yang menekankan pada hubungan antara konstruk dan menyatakan manusia secara karakter akan mengembangkan konstruksi mengenai suatu sistem yang merangkul hubungan ordinal antara konstruk untuk kenyamanan dalam mengantisipasi kejadian. Nah, konsekuensi organisasi juga mengasumsikan hubungan yang bersifat ordinal dari konstruk sehingga satu konstruk itu dapat dimasukkan ke dalam konstruk lainnya. Nah, di sini ada Arlene yang menilai kemandirian dari teman atau orang tua sebagai hal yang baik dan ketergantungan sebagai hal yang buruk. Nah, akan tetapi sistem konstruk personalnya tidak diragukan lagi. Misalnya meliputi beragam konstruk. Sebagai contohnya, Arlene mungkin memandang intelijensi dan kesehatan sebagai hal baik, serta kebodohan dan penyakit sebagai hal yang buruk. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Manusia melihat atau menginterpretasikan kejadian di masa depan menurut pola atau replikasi yang berulang. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan di antara manusia. Manusia berbeda satu sama lain dalam konstruksi mereka terhadap peristiwa. Nah, di sini Kelly menyebutkan penekanan atas perbedaan individual ini sebagai konsekuensi individualitas. Sebagai contoh, misalnya seorang filsuf dapat memasukkan konstruk kebenaran di bawah kategori nilai eksternal. Yang kedua,
Misalnya seorang pengacara dapat melihat kebenaran sebagai konsep yang relatif yang bermanfaat untuk suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga, seorang ilmuwan dapat melihat kebenaran sebagai tujuan yang tidak dapat didefinisikan, sesuatu yang harus dicari tetapi tidak akan pernah dapat dicapai. Yang selanjutnya adalah hubungan di antara konstruk. Konsekuensi organisasi yang menekankan pada hubungan antara konstruk dan menyatakan manusia secara karakter akan mengembangkan konstruksi mengenai suatu sistem yang merangkul hubungan ordinal antara konstruk untuk kenyamanan dalam mengantisipasi kejadian. Nah, konsekuensi organisasi juga mengasumsikan hubungan yang bersifat ordinal dari konstruk sehingga satu konstruk itu dapat dimasukkan ke dalam konstruk lainnya. Nah, di sini ada Arlene yang menilai kemandirian dari teman atau orang tua sebagai hal yang baik dan ketergantungan sebagai hal yang buruk. Nah, akan tetapi sistem konstruk personalnya tidak diragukan lagi. Misalnya meliputi beragam konstruk. Sebagai contohnya, Arlene mungkin memandang intelijensi dan kesehatan sebagai hal baik, serta kebodohan dan penyakit sebagai hal yang buruk. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fajansono Khalid. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu dikotomi konstruk. Sekarang kita telah masuk ke dalam konsekuensi yang tidak terlihat begitu jelas, yaitu adalah konsekuensi dikotomi. Kelly menyatakan bahwa sistem konsekuensi seseorang terdiri dari dalam konstruk dengan jumlah yang tak terbatas. Kelly bersikeras bahwa sebuah konstruk adalah skema hitam putih yang tidak ada area abu-abu. Di alam, banyak hal tidak selalu hitam putih, namun kejadian alam tidak mempunyai makna selain yang didistribusikan pada mereka oleh sistem konstruk personal. Di alam warna biru mungkin tidak mempunyai kutub yang berseberangan kecuali di dalam grafik warna. Namun manusia mendistribusikan kualitas yang kontraks pada warna biru, seperti warna biru muda versus biru tua atau cantik versus jelek. Untuk dapat membentuk suatu konstruk, manusia harus dapat melihat persamaan antar peristiwa. Namun mereka juga harus membedakan peristiwa tersebut dengan kebalikannya. Yang selanjutnya, pilihan antara dikotomi. Apabila manusia memandang kejadian dalam bentuk dikotomi, maka mereka akan mengikuti hal tersebut. Mereka mempunyai beberapa pilihan dalam alternatif bentuk tindakan yang mengikutinya. Konsekuensi ini mengasumsikan banyak dari yang dinyatakan Kelly dalam asumsi dasarnya dan dalam konsekuensi sebelumnya. Manusia membuat keputusan berdasarkan bagaimana mereka mengantisipasi kejadian dan pilihan tersebut berada di antara alternatif. Selain itu, konsekuensi pilihan mengasumsikan bahwa manusia memiliki tindakan yang paling memungkinkan mereka memperbanyak pilihan di masa depan. Baiklah, selanjutnya yaitu jangkauan praktis. Konsekuensi jangkauan dari Kelly mengasumsikan bahwa konstruk personal bersifat terbatas dan tidak relevan dengan segalanya.
Kelly menyatakan bahwa suatu konstruk bersifat praktis untuk antisipasi dari jangkauan yang terbatas hanya dari kejadian saja. Konsekuensi jangkauan mengizinkan Kelly untuk dapat membedakan antara konsekuensi dengan konstruk. Sebuah konsep memasukkan semua elemen yang mempunyai hal-hal namun dan tidak masukkan semuanya yang tidak memiliki hal-hal tersebut. Oleh karena itu, dikotomi membatasi jangkauan praktis konstruk. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pengalaman dan pembelajaran. Dasar teori konstruksi personal adalah antisipasi dari peristiwa. Kita melihat ke masa depan dan menebak mengenai apa yang akan terjadi. Kemudian, saat kejadian mulai terlihat, kita akan melakukan validitas atas konstruk yang sudah ada, atau melakukan restrukturisasi dari kejadian tersebut. Konsekuensi pengalaman menyatakan sistem konstruksi seseorang bervariasi saat ia dengan sukses menginterpretasikan suatu replikasi dari kejadian. Saya membuat contoh, misalkan ada seseorang yang bernama Michelle. Si Michelle ini adalah seorang anak perkuliahan. Si Michelle waktu SMA, si Michelle dikasih orang tuanya hadiah karena mendapatkan juara yang berupa mobil. Kemudian setelah kuliah, tiba-tiba mobil si Michelle rusak dan ia harus menggali personalnya sendiri untuk bisa membaguskan mobil tersebut secara mandiri tanpa mengandalkan orang tuanya. Walaupun mobil Michelle rusak, dia harus berusaha untuk tetap kuliah. Si Michelle tidak mau terus-terusan mengandalkan orang tuanya. Dia harus mandiri dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, si Michelle mengalami kejadian-kejadian yang sulit untuk dia selesaikan. Tapi dia bersikeras untuk menyelesaikannya secara mandiri. Kemudian si Michelle melakukan strukturisasi untuk membaguskan mobilnya supaya si Michelle bisa membawakan mobil tersebut ke kampus lagi. Perkenalkan, nama saya Sari Kartika Mutiara Aritonang, NPM 119007. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu persamaan di antara manusia. Walaupun konsekuensi pendukung Kelly yang kedua mengatakan bahwa manusia berbeda antara satu sama yang lain, konsekuensi kesamaan yang digagaskannya ini mengasumsikan adanya persamaan antara manusia yang berbunyi sampai pada tahap ketika seseorang menggunakan konstruksinya atas pengalaman yang mirip dengan apa yang digunakan oleh orang lain. Proses tersebut secara psikologis serupa dengan proses orang lain. Walaupun orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dapat memiliki konstruksi yang serupa, orang-orang dengan pengalaman yang sama lebih mungkin untuk memandang kejadian dengan cara yang hampir sama juga. Contohnya, di dalam suatu kelompok sosial tertentu, orang-orang mungkin menggunakan konstruksi-konstruksi yang serupa, tapi melakukan interpretasi atas kejadian yang di dalamnya manusia bukan masyarakat. Hal ini serupa dengan pandangan Albert Bandura yang mengenai afikasi kolektif, yaitu individualis yang mempunyai variasi tingkat efikasi kolektif yang tingkat tinggi dan rendah. Selanjutnya ada proses sosial. Manusia masuk ke dalam budaya yang sama tidak hanya karena berperilaku serupa ataupun mengharapkan hal yang sama dengan orang lainnya, tapi karena mereka memandang pengalaman-pengalaman mereka dengan cara yang sama.
Dalam hubungan antar pribadi manusia, seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak hanya mengobservasi perilaku dari orang lain, tetapi mereka juga menginterpretasikan apa makna dari perilaku orang tersebut. Semua ini mungkin terlihat cukup rumit, namun Kelly hanya berusaha untuk mengidentifikasi bahwa manusia secara aktif terlibat dalam hubungan antar pribadi dan menyadari bahwa mereka mengenal peran dan konsekuensi soalnya. Suatu peran merujuk pada perilaku yang dihasilkan oleh pemahaman seseorang mengenai konstruk dari orang lain dalam posisinya. Bagaimana seseorang itu menginterpretasikan dan bagaimana orang tersebut mengajukan. Kelly juga menekankan poin bahwa konstruksi seseorang ini berperan tidak akurat hanya agar seseorang dimainkan dengan peran yang tersebut. Selanjutnya ada perkembangan abnormal. Dalam pandangan Kelly, orang yang sehat secara psikologis melakukan validitas atas konstruk personalnya, ya terhadap pengalaman mereka di dunia nyata. Contohnya, seperti ilmuwan kompeten yang menguji hipotesis masuk akal, menerima hasil dan penolakan atau distorsi yang kemudian mengubah teori mereka. Di sisi lain juga, orang tidak sehat dengan keras kepala akan bertahan pada konstruksi personal. Mereka yang sudah kadaluarsa takut untuk melakukan validitas atau konstruksi terhadap diri mereka sendiri. Orang yang tidak sehat secara psikologis, seperti orang lainnya, mempunyai sistem konstruksi yang kompleks, akan tetapi personal mereka sering merasa gagal, dan tes menguji kemampuan untuk ditembus dalam satu cara, yaitu tidak tembus atau tidak fleksibel. Dalam kondisi yang pertama, pengalaman baru ini tidak mampu menembus sistem konstruksi. Gangguan psikologis ini terjadi pada konstruksi dengan anak yang kuat, menolak diri dari hubungan intim, atau bertahan pada pandangan, seperti anak-anak yang menganggap bahwa mereka lebih baik jauh dari orang tua dan menyendiri. Itu salah satu bentuk pertahanan diri mereka dari perkembangan abnormal dan sosial mereka sendiri. Sekian hasil presentasi dari saya, maka materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Sendiri. Orang yang tidak sehat secara psikologis, seperti orang lainnya, mempunyai sistem konstruksi yang kompleks, akan tetapi personal mereka sering merasa gagal, dan tes menguji kemampuan untuk ditembus dalam satu cara, yaitu tidak tembus atau tidak fleksibel. Dalam kondisi yang pertama, pengalaman baru ini tidak mampu menembus sistem konstruksi. Gangguan psikologis ini terjadi pada konstruksi dengan anak yang kuat, menolak diri dari hubungan intim, atau bertahan pada pandangan, seperti anak-anak yang menganggap bahwa mereka lebih baik jauh dari orang tua dan menyendiri. Itu salah satu bentuk pertahanan diri mereka dari perkembangan abnormal dan sosial mereka sendiri. Sekian hasil presentasi dari saya, maka materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baiklah, yang berikutnya itu adalah ancaman. Manusia mengalami perasaan terancam saat mereka mempersepsikan bahwa stabilitas dari konstruk dasar mereka dapat digoyahkan. Orang dapat terancam oleh orang lain ataupun suatu kejadian, dan terkadang keduanya tidak dapat dipisahkan. Contohnya, saat menjalani psikoterapi, klien sering merasa terancam dari adanya prospek perubahan. Walaupun perubahan tersebut adalah perubahan ke arah yang lebih baik, namun apabila mereka melihat terapis sebagai seseorang yang mungkin akan memulai adanya perubahan, mereka akan melihat terapis sebagai ancaman. Klien biasanya akan menolak perubahan dan memandang perilaku terapis secara negatif. Yang berikutnya itu adalah ketakutan. Berdasarkan definisi Kelly, ancaman meliputi sesuatu perubahan komprehensif dalam struktur inti seseorang. Kelly mengilustrasikan perbedaan antara ancaman dan ketakutan, yaitu sebagai contoh, seorang pria dapat mengemudikan mobilnya dengan cara membahayakan sebagai akibat dari rasa marah atau rasa senang yang berlebih. Impuls ini menjadi mengancam saat pria tersebut menyadari bahwa ia dapat menabrak anak kecil atau ditangkap karena menyetir dengan ugal-ugalan. Goncangan psikologis terjadi saat ancaman atau ketakutan secara terus-menerus menghalangi seseorang dan merasa aman. Yang berikutnya itu kecemasan. Pada tahun 1955,
Kelly mendefinisikan kecemasan sebagai kesadaran bahwa kejadian yang dihadapkan pada seseorang berada di luar jangkauan praktis dari sistem konstruk. Orang tersebut manusia mungkin akan merasa cemas saat mereka mengalami suatu kejadian yang baru. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa teknik saat melakukan penawaran dengan menjual mobil bekas tidak terlalu yakin mengenai apa yang harus dilakukan dan dikatakannya. Ia tidak pernah melakukan negosiasi sebelumnya untuk jumlah uang sebanyak itu. Sehingga pengalaman ini berada di luar jangkauan praktisnya. Hasilnya ia merasa cemas, namun masih dalam tingkatan kecemasan yang normal dan tidak berakibat pada ketidakmampuan. Kecemasan patologis hadir saat konstruk seseorang yang tidak sepadan tidak lagi dapat ditoleransi dan sistem konstruksi orang tersebut akan mulai runtuh. Contohnya itu saat seseorang yang membuat sesuatu konstruksi yang kaku bahwa semua orang dapat dipercaya, kemudian secara terang-terangan dicurangi oleh koleganya sendiri untuk beberapa waktu. Ia mungkin akan dapat menoleransi ambiguitas dari kedua subsisten dan yang tidak sepadan, namun saat bukti bahwa orang lain tidak dapat dipercaya menjadi terlalu besar untuk diterima, sistem konstruk orang tersebut dapat menjadi hancur. Hasilnya, orang tersebut akan mengalami kecemasan yang relatif, permanen, dan melumpuhkan. Yang berikutnya itu adalah rasa bersalah. Konsekuensi sosial Kelly mengasumsi bahwa manusia menginterpretasikan si peran inti yang memberikan identitas yang baik dalam lingkungan sosial. Pada tahun 1970, Kelly mendefinisikan rasa bersalah sebagai perasaan kehilangan perasaan struktur inti seseorang. Orang yang tidak pernah mengembangkan peran inti mereka tidak akan memantaskan rasa bersalah. Mereka mungkin merasa cemas atau bingung, tetapi tidak adanya identitas personal, mereka tidak akan mengalami perasaan bersalah. Sebagai contoh, seseorang dengan perasaan benar dan salah yang tidak berkembang dengan baik.